bahwa Allah tidak memberi beban kepada seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya di bidang apa saja. Tidak sesuai dengan hukum azimahnya, hukum asalnya itu tidak mampu dilaksanakan, ya kita menggunakan rukhsah, hukum rukhsahnya, hukum dispensasinya. Puasa juga begitu, apa saja. Cuman sekali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk menjawab kemampuan itu ada di dalam hati nurani masing-masing untuk mengatakan saya tidak mampu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 538. Halaman 538 surah Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannat. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من
قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا Di sini sering orang terkecoh. Ada dua tasdid yang harus jelas. Innal musaddiqina. Saya sering mendengar innal musaddiqina seperti itu. Jadi perlu berhati-hati. Wa aqradullaha qardan hasana.
وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. والذين آمنوا بالله ورسله لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 346 Surah Al-Mu'minun. Ayat 62. Halaman 346 Surah Al-Mu'minun ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah ilmu, karena seperti yang berkali-kali saya sampaikan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bakal meningkat tanpa ada ilmu di dalam diri kita. Tanpa ada ilmu, maka iman dan takwa kita
tidak akan meningkat. Dengan bertambahnya ilmu, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan taufik dan hidayahnya, iman kita dan takwa kita terus meningkat, walaupun sedikit meningkat, sampai menjelang finish kita dicabut nyawa kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentang ilmu ini Rasulullah memberi berita gembira pada kita. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamis fihi ilman, yang dipergunakan langkah dalam menempuh jalan itu untuk memperoleh ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, berarti orang itu telah dipermudah oleh Allah menuju jalan ke surga. Ini hadisnya sahih. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ketika Bapak berangkat dari rumah ke masjid, dari masjid ke sini, itu semua langkah-langkah kebaikan yang akan dicatat oleh Allah sebagai jalan menuju surga. Karena demikian, maka segala yang terlibat dalam urusan mencari ilmu ini juga luar biasa pahalanya. Ada yang angkat-angkat dampar, ada yang angkat calon, ada yang mempersiapkan sonnya, dan sebagainya. Itu semua termasuk terlibat dalam urusan menuntut dan mencari ilmu. Pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebaikannya. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian Al-Quran kita, mulai dari tartilnya sampai mencoba untuk mengetahui makna-makna daripada Al-Quran ini, dan kemudian nanti berharap pada Allah bisa mengamalkan apa yang dapat kita ketahui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau pada ayat sebelumnya, pada ayat 61, Allah menutup ayat ini, wahum laha sabiqun. Mereka itu laha, di dalam kebaikan ibadah, kebaikan bertakwa, kebaikan melaksanakan perintah Allah, dan kebaikan menjauhi larangannya. Sabiqun, berlomba ingin mendahului yang lain. Berlomba ingin mendahului yang lain. Di sini ada kesan seakan-akan seseorang harus memberatkan diri. Harus memberatkan diri, merasa diri ini semakin berat. Karena seseorang ingin mendahului dari yang lain. Kalau yang lain bangun jam 2, ingin lebih dari itu. Kalau yang lain mendahului kedatangannya ke masjid pukul 3 misalnya, ingin mendahului mereka. Di sini seakan-akan memberi kesan bahwa seseorang itu melakukan sesuatu dalam keadaan berat. Dalam keadaan berat. Oleh karenanya pada ayat yang pagi hari ini kita kaji, Allah menyatakan wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani, firman Allah, nafsan, kepada satu jiwa pun, satu diri pun, maksudnya seorang pun. Dan kami tidak membebani, tidak memberi beban nafsan kepada seorang pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Ini jelas sekali Allah menegaskan. Ukurannya adalah kemampuan kita. Baik itu bagi orang muslim maupun bagi non-muslim. Allah memberi ketetapan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya. Nah, ketika seperti ini mungkin ada yang ingin memanfaatkan ucapan ini, ingin memanfaatkan firman Allah ini. Maka taruhannya hati nurani yang ada pada diri kita masing-masing. Kita mampu enggak? Itu jawabannya ada di hati nurani kita. Begitu kan Bapak ya? Iya. Ada di hati nurani. Dan hati nurani itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Jangan kemudian, oh saya nggak ke masjid, saya nggak enak badan, sakit. Tapi ketika di masjid ada pembagian uang 50 ribuan, dia datang. Maka udurnya ini tidak dibenarkan. Artinya membohongi hati nurani. Kan begitu? Jadi bilang, aku nggak bisa berjamaah karena nggak enak badan. Tapi ketika diumumkan di masjid ada pembagian uang 50 ribuan, dia tetap datang, maka udur sakit itu bohong namanya terhadap hati nurani. Jadi mengukurnya pada hati nurani kita. Dan sekali lagi hati nurani tidak bohong. Tapi tetap saja Allah tidak memberi beban. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani nafsan seorang pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang hak. Tentang hak. Ada sebuah kisah dari seorang sahabat bernama sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Ke Yaman waktu di awal-awal Islam. Sebelum sahabat Mu'adz bin Jabal ini berangkat ke Yaman, dites oleh Rasulullah. Dites. Setelah kamu sampai di Yaman dan di situ ada masalah, bagaimana cara kamu memutus? Kata Nabi. Sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, dengan Al-Quran ya Rasul. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, dengan sunnah-sunnah Rasul. Kalau di dalam sunnah Rasul juga tidak ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat Yaman di situ, di mana kamu akan berdakwah di situ. Bagaimana? Ajtahidu bi ra'si. Aku akan berijtihad sesuai dengan pendapatku. Ini kata sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, alhamdulillahi waffaqa rasulillahi ala ma yurdihi. Alhamdulillah Allah telah mengutus seorang rasul, utusan rasulnya, artinya utusan Nabi, kepada jalan di mana jalan itu diridhoi. Dia orang sahabat ini sahabat terkenal, termasuk sahabat besar juga. Pada suatu ketika sahabat Mu'adz ini bercerita, aku pada suatu ketika pernah dibonceng di kendaraan Rasul. Ya kalau kendaraan Rasul pada waktu itu kan belum ada roda 4, belum ada sepeda motor, jadi unta yang ada. Jadi kalau dibonceng di kendaraan unta Rasul kan begitu dekatnya sahabat Mu'adz ini dengan tubuh Rasulullah. Setelah berjalan tidak seberapa jauh, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya? Dijawab oleh Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Begitu tata krama sahabat santri Rasulullah kepada Nabi.
Tidak langsung menjawab, tapi Allah dan Rasulnya lebih tahu jawabannya itu. Jadi tata keramanya seperti itu. Dan para sahabat begitu kalau ditanya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui pertanyaan itu. Sampai 3 kali ditanyakan, tahukah kamu wahai Mu'adz, apa hak Allah terhadap hambanya? Tetap dijawab oleh sahabat Mu'adz, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Akhirnya dijawab sendiri oleh Rasulullah, ayya'budallaha wa la yusyrika bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah Allah itu harus disembah dan jangan dipersekutukan dengan sesuatu pun. Di sini hak Allah, hukukullah, hak-hak Allah. Kemudian sesudah itu berjalan terus unta ini, ditanyakan lagi, apa hak-hak hamba terhadap Allah kalau sudah menyembah seperti itu, sudah beribadah seperti itu? Tetap dijawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Akhirnya dijawab juga oleh Rasulullah, Allah yu'adzibahu. Hak hamba apabila sudah menyembah seperti itu, sudah beribadah seperti itu, Allah yu'adzibahu, Allah tidak akan mengadab orang itu. Allah tidak akan mengadab orang itu. Nah, jaminan bebas adab ini dalam kitab-kitab, dalam ajaran Islam, dalam kitab-kitab fikih diwujudkan dalam wujud hak-hak itu, di mana ada kurang lebih ada 6 hak yang harus terpelihara ketika terjadi hubungan antar manusia. Hak adam, hak hukukul ibad, jadi hak-hak hamba Allah. Oh. Yang pertama, hifdzun nafs, memelihara jiwa. Semua ajaran Islam yang terkandung di dalamnya itu yang pertama adalah memelihara jiwa manusia. Jangan sampai ada pembunuhan yang semena-mena, walaupun non-muslim. Itu jadi hifdzun nafs. Jadi kerangka ajaran Islam yang pertama itu, jangan sampai terjadi menghilangkan jiwa seseorang tanpa dibenarkan oleh hukum. Kemudian yang kedua, hifdzuddin, memelihara agama. Semua ajaran-ajaran yang dalam Islam itu dipergunakan, dimaksudkan untuk menjaga agar supaya agama itu tidak rusak. Kemudian yang ketiga, hifdzul aql, memelihara akal. Karena dari akal ini manusia bisa berpikir dan kemudian bisa mendapatkan kebenaran. Hifdzul akal. Karena demikian, maka segala sesuatu yang kemudian merusak akal itu diharamkan, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Minuman keras, narkoba dan sebagainya, karena itu akan merusak akal. Nah, kemudian yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta. Jadi semua kerangka ajaran Islam itu antara lainnya itu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga menjaga harta, hifdzul mal. Tidak boleh kemudian harta seseorang, hak milik seseorang kemudian dipergunakan semena-mena, dirampas, dicuri, dirampok dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan agar supaya keturunan ini murni. Akhirnya disyariatkanlah hukum pernikahan dengan segala rinciannya. Dengan segala rinciannya. Nah, kemudian yang belakangan ini ada hifdzul bi'ah, memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan. Jangan dikira
Pelestarian lingkungan itu tidak ada atau tidak ditekankan di dalam ajaran Islam. Justru itu sangat ditekankan. Jadi hifdzul bi'ah, memelihara bagaimana lingkungan ini tetap lestari, tetap enak, tetap menjamin keamanan. Itulah rahasia kenapa di awal surah Al-Quran, setiap surah Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua surat Al-Quran diawali dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bahkan dalam surah yang pertama itu disebut 2 kali. Dalam surah Al-Fatihah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebut 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, 2 kali. Berarti dalam satu surat itu 2 kali. Dan berarti pula ketika kita sholat 5 waktu 17 kali, berarti 4 kali 17 kali kita menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kan 17 kali, 17 rakaat. Setiap satu rakaat kita menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim 4 kali di dalam sholat kita. Itu berarti 17 kali 4, 40. Berapa itu? 68 kali kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman. Itu artinya kita dilatih agar supaya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim meresap di dalam diri kita, sehingga manusia saling kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu rahasia. Ini juga rahasia bahwa manusia agar hidup aman tanpa rasa takut dan hidup sejahtera tanpa rasa nista dan nistapa. Itu rahasia daripada Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nah, perwujudannya terjadi dalam hak-hak itu. Ada hak yang berkaitan dengan Allah dan ada hak yang berkaitan dengan sesama hamba Allah. Misalnya di dalam kitab-kitab fikih itu, jangan sampai bagi peternak sapi perah kemudian memerah susunya itu dihabisin. Karena itu bagiannya anaknya yang lahir itu. Kan sapi perah itu baru diperah kalau lahir kan. Kalau tidak lahir kan belum keluar air susunya. Begitu anaknya lahir, kemudian air susu itu bersamaan keluar. Nah, itu orang yang memerah, peternak sapi perah ini tidak boleh menghabiskan itu. Harus disisain untuk anaknya. Begitu juga peternak lebah. Peternak lebah itu jangan sampai kemudian dihabisi. Apa kelap-kapan itu bahasa Jawanya? Apa? Tolo. Dihabiskan semua, tidak boleh. Tapi sekarang direkayasa sama orang-orang, dihabiskan semua, kemudian di sampingnya gula, disediain gula. Itu kan rekayasa namanya. Pinter juga. Jadi kelap-kapungnya diambil semua, sebagai gantinya makannya lebahnya itu, kemudian disediain di sini gula. Nah, ini sudah tidak asli madunya, makanya madu sekarang tinggal mahalnya saja, nggak asli. Karena itu rahasia rekayasanya, bukan dari sari bunga, dari makan gula ini. Itu. Padahal setiap ekor lebah mencari madu untuk menjadikan madu itu mengisap sari bunga itu dari buah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Madu itu diabadikan. Kalau masih dalam habitatnya luar biasa. Tapi sekarang sekali lagi tinggal mahalnya saja Pak Afano. Madunya sudah tidak kurang mempan gitu. Karena yang dimakan gula. Kalau yang namanya tawon kan nggak ngerti, yang penting manis kemudian dijadikan madu. Nah, itu semua sebagaimana di bingkaian surat Quraisy. Jadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada Pak Guru. Surah Quraisy belakang itu.
Nah, ini perwujudan dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Perwujudan dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nah, kemudian bagaimana manusia itu hidup aman tanpa rasa takut dan hidup sejahtera tanpa rasa nista dan nistapa. Ini berkaitan dengan hak-hak itu tadi. Hak Allah dan hak sesama hamba Allah. Sampai-sampai dalam kitab itu begini. Ada seekor kucing mau terjebur ke sumur. Waktu sholat Jumat sudah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan sholat Jumat. Tolong ini kucing diselamatkan. Terjebur ke sumur harus dicari. Bagaimana caranya supaya tidak mati. Jadi sampai sebegitu. Sampai sebegitu ajaran Islam itu. Nah sekarang di zaman modern ini kepada manusia itu sudah tidak sayang jiwanya. Sering orang membunuh manusia, membunuh karakternya, membunuh kehormatannya, membunuh fisiknya. Padahal di dalam ajaran Islam untuk binatang saja, harus dikorbankan. Kalau lagi waktu sholat, kemudian ada binatang mau celaka, batalkan sholatnya. Tolong binatang ini supaya diselamatkan. Sampai sebegitu Islam ini. Itu perwujudan dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Maha belas kasih dan maha penyayang. Kembali kepada itu tadi, bahwa Allah tidak memberi beban kepada seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang saya analisa di sini, potongan ayat ini menjelmakan tentang pembicaraan berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Maka Allah tetap tidak memberi beban kepada seorang manusia pun melebihi kemampuannya. Di bidang apa saja? Dalam sholat, kalau tidak mampu sesuai dengan hukum. Seperti kemarin, tidak sesuai dengan hukum azimahnya, hukum asalnya itu tidak mampu dilaksanakan, ya kita menggunakan rukhsah, hukum rukhsahnya, hukum dispensasinya. Puasa juga begitu. Apa saja. Cuman sekali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk menjawab kemampuan itu ada di dalam hati nurani, hati nurani masing-masing untuk mengatakan saya tidak mampu dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari potongan ayat ini bahwa tidak boleh ada seorang menyatakan tidak mampu. Allah sudah memberi keringanan kok. Bagi orang kafir juga begitu. Bagi orang non-muslim juga begitu. Tidak ada alasan untuk mengatakan aku tidak mampu. Karena Allah sekali lagi sudah memberi keringanan. Sudah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Baik itu di bidang akidah, di bidang syariat, maupun dalam terapannya. Illa usaha kecuali sesuai dengan kemampuannya. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Waladaina dan sisi kami, waladaina dan di sisi kami, kitabun ada suatu kitab. Sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwa kitabun ini adalah catatan amal yang dilakukan oleh para malaikat. Waladaina dan di sisi kami, kitabun ada suatu kitab. Yantiku yang berbicara kitab itu maksudnya memuat, menampung kitab itu bil haqqi dengan kebenaran. Artinya apa yang ada di dalam kitab catatan amal itu adalah sesuatu yang benar, bukan dibuat-buat. Sesuatu yang memang semuanya sudah tercantum di situ dalam kitab catatan amal itu. Ada lagi ulama yang mengatakan kitabun ini adalah Lauh Mahfuz di zaman azal dulu. Semua catatan-catatan yang berkaitan dengan hambanya, dengan makhluknya di dalam Lauh Mahfuz itu tercantum secara benar. Wahum la yudlamun, dan mereka itu la yudlamun, tidak dianiaya.
Mereka tidak dianiaya, baik penganiayaan itu dengan mengurangi pahala maupun penganiayaan itu dengan menambah dosa. Itu zalim namanya. Mestinya dapat 10 kok yang dikasih hanya 5. Itu zalim namanya. Mestinya sanksinya hanya 10 kok kemudian disanksi 15. Itu zalim namanya. Nah, Allah tidak seperti itu. La yudlamun, tidak dianiaya, baik dengan pengurangan pahala maupun dengan penambahan dosa, sesuai dengan catatan amal yang ada di dalam buku catatan itu. Bal qulubuhum fi ghamratin min hada, tetapi hati mereka orang-orang musyrik Mekah, bal qulubuhum, tetapi hati-hati mereka fi ghamratin, berada dalam kesesatan, min hada, tentang hakikat ini, hakikat kebenaran ini, hakikat kekuasaan Allah, hakikat keesaan Allah, dan hakikat ajaran-ajaran Allah yang benar. Walahum a'malun, dan bagi mereka a'malun, ada perbuatan-perbuatan, min duni dzalika, di luar perbuatan-perbuatan itu. Apa yang maksud perbuatan-perbuatan itu? Perbuatan orang-orang yang mukmin, perbuatan orang-orang yang begitu mendengar syiar Allah, ada azan, ada iqamah, ada bacaan Al-Quran, dia merasa takut dan kemudian bersegera di dalam kebaikan, dan kemudian berpacu untuk mengalahkan yang lain, mendahului yang lain. Nah, perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik Mekah yang hatinya selalu berada dalam kesesatan itu berbeda perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hum laha amilun, mereka lah laha, kepada perbuatan-perbuatan buruk itu, amilun, sebagai para pelakunya. Karena hatinya memang sudah sesat, cara berpikirnya memang sudah sesat, sehingga perbuatannya pun juga merupakan imbas dari pola berpikirnya itu. Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun, hatta, hingga, idza akhadna, apabila kami menimpakan, akhadna itu mengambil tindakan, artinya menimpakan, mutrafihim, kepada orang-orang yang hidup mewah, berfoya-foya. Mutrafihim ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang kitab Tafsir Jalalain itu. Tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang dikarang oleh 2 orang bernama Jalaluddin, sehingga tafsirnya disebut Tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh 2 orang yang bernama Jalaluddin. Yang pertama, yang mengarang lebih dulu itu Jalaluddin Al-Mahalli. Dimulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Mau memulai dengan surah Al-Fatihah, wafat beliau, Jalaluddin Al-Mahalli ini. Akhirnya dilanjutkan dari surah Al-Fatihah sampai sebelum surah Al-Kahfi, itu dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kitab Jalalain, tafsir Jalalain itu dikarang oleh 2 orang, namanya Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga tafsirnya disebut Tafsir Jalalain. Tapi kemudian dipelesetkan sama teman-teman, tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Itu memberi tafsir, memberi makna. Mutrafihim itu adalah para orang-orang kaya dan para pemimpin mereka. Katakan kalau istilah sekarang, konglomeratnya dan para politisi-politisinya. Kalau 2 orang ini gabung, konglomerat dengan pemimpin-pemimpin ini gabung, pengaruhnya luar biasa kepada masyarakat.
Dia punya harta, punya kemampuan lobby, dan punya kemampuan menekan. Kalau kemudian dua kelompok ini bergabung menjadi satu, luar biasa. Dan ini bisa kita amati dalam pemilu-pemilu dan pelaksanaan politik. Pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Itu gabungnya antara konglomerat dan pemimpin ini luar biasa. Pengaruhnya ke bawah. Ini menjelang pilkada ini banyak calon-calon ini. Ini sedang mendekati konglomerat ini semua. Mendekati konglomerat itu yang mendanai dan sebagainya. Akhirnya negara ini tidak pernah baik-baik. Tidak usah komentar, maafan. Kalau yang satu ini komentar nyelkit. Ini yang digarap oleh Allah. Hatta idza akhadna mutrafihim. Orang-orang yang hidup mewah. Orang-orang yang hidup mewah yang konglomerat, yang banyak hartanya, semua serba ada, kemudian gabung dengan pemimpinnya. Kalau ini gabung, pengaruhnya ke bawah luar biasa. Kenapa bukan masyarakatnya yang diancam oleh Allah pertama kali? Karena ini yang berpengaruh. Andaikan mereka tidak ada, bisa jadi mereka tidak sesat masyarakatnya itu. Jadi hatta idza akhadna mutrafihim, hingga apabila kami telah menimpakan mutrafihim kepada mereka orang yang hidup mewah, yang berfoya-foya. Tadi saya sampaikan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsiri ini adalah para orang-orang kayanya dan para pemimpin-pemimpinnya. Jadi aghniya'uhum wa ru'asa'uhum, tafsirnya ini. Bil adabi, dengan azab, idahum yaj'arun, tiba-tiba serta-merta mereka itu memekik minta tolong. Ketika adab datang, mereka berteriak, tolong, 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 minta tolong. Dijawab oleh Allah, la taj'arul yaum. Udah, la taj'arul yaum, jangan memekik minta tolong kamu al yauma, pada hari ini, percuma, kata Allah. Innakum minna la tunsarun, innakum sesungguhnya kalian minna, dari kami, dari sisi kami, la tunsarun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Kenapa? Mustakbirina la tunsarun. Qad kanat ayati tutla alaikum, qad kanat, sungguh telah datang, telah ada ayati, ayat-ayatku, tutla alaikum, telah dibacakan, alaikum, terhadap kalian. Sudah sering Al-Quran itu dibacakan, sudah sering ayat-ayat itu disampaikan, baik ayat-ayat yang terbaca maupun ayat-ayat yang terhampar di alam raya ini. Di alam raya ini, matahari kalau pagi datang dari timur, terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, besoknya lagi dari timur, terbenam di barat. Silih bergantinya siang dan malam. Ada malam, ada siang. Coba bayangkan kalau kemudian tidak ada siang dan tidak ada malam, siang terus, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa istirahat. Kalau kemudian malam terus, Pak Haji Hasan tidak bisa ke sawah. Bisa malam? Tidak bisa. Nah, ini nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita kaji. Justru itu ketika Fir'aun dulu berkuasa, disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Allah itu mematikan. Loh, aku bisa juga Musa. Akhirnya panggil rakyatnya, dipenggal, mati. Maklum Fir'aun kan otoriter ya, apa kerajaan kan, sistem kerajaan, mati. Kemudian dia menantang, ayo, apalagi Musa?
Coba matahari terbit dari timur, kamu ubah terbitkan dari barat. Dia fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir itu terperangah. Siapa yang bisa mendatangkan matahari terbit dari barat kecuali nanti menjelang kiamat? Nah, ini tidak pernah difikirkan oleh orang masyarakat musyrik Mekah. Tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun, maka kemudian ada kamu ala aqabikum berbalik ke belakang ala aqabikum tangkisun, mundur, artinya berbalik ke belakang, mustakbirina, sambil menyombongkan diri, bihi, mustakbirina bihi, sambil menyombongkan diri mereka, bihi, dengan keadaan itu. Nah, karena orang-orang musyrik itu merasa berkuasa di Mekah sebagai penghuni Mekah dan sebagai penghuni Baitul Haram, Masjidil Haram. Dia mengklaim itu. Karena demikian, maka kemudian mereka tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Ayat-ayat Al-Quran. Mustakbirina bihi samirun tahjurun. Tahjurun ini berasal dari kata hajarah. Hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan satu tempat karena tidak suka terhadap tempat itu. Karena tidak suka terhadap kondisi di situ. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena tidak suka dengan perlakuan orang-orang Mekah, sehingga pindah ke Madinah. Hajarah, pindah karena tidak suka. Samirun tahjurun. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'umul awwalin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Apan? Tidak ada. Nah, cukup waktunya tadi kesiangan gue. Ya. Adik, kita doa. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati faya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.